Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Rumanti Agusinawati Silitonga, biasa juga dipanggil Amel. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi 2024B, dan di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang berjudul merefleksikan diri seseorang dan mengkaitkannya dengan teori pertukaran sosial. Sebelum memasuki video inti, mari kita refleksikan. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk merefleksikan arti kehadiran seseorang dalam hidup kita? Refleksi terhadap teman bukan hanya tentang mengenang kenangan, tapi juga menyadari nilai, dukungan, dan pelajaran yang kita dapat dari hubungan tersebut. Dalam teori pertukaran sosial, hubungan antar manusia dilihat sebagai proses timbal balik, di mana kita memberi dan menerima, baik secara emosional maupun sosial. Di sini, saya akan merefleksikan hubungan antara saya dan juga teman saya, Kayla. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cerita tentang hubungan pertemanan saya dengan Kayla yang telah terjalin sejak kami duduk di bangku kelas 1 SMA. Saya akan menganalisis hubungan ini melalui sudut pandang teori pertukaran sosial. Kayla adalah sosok yang hangat, ramah, dan aktif serta penuh semangat. Teman-teman saya bahkan sering menyebutnya sebagai pribadi yang pecicilan, yaitu selalu ceria, penuh ide, dan tak pernah kehabisan energi. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka menolong dan tidak segan menawarkan bantuan kepada siapapun. Dalam pertemanan kami, Kayla selalu membawakan nuansa hangat dan menyenangkan, sehingga hubungan kami terasa ringan dan penuh tawa. 5 tahun bersama tentu bukan waktu yang singkat, dan selama itu pula kami tumbuh bersama serta saling memahami satu sama lain. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam hubungan sosial, individu mempertimbangkan keuntungan atau reward dan pengorbanan cost. Nah, hubungan akan dipertahankan ketika keuntungan yang didapat lebih besar atau sebanding dengan pengorbanan yang diberikan. Nah, kalau dalam konteks pertemanan, saya dengan Kayla yang pertama ada reward. Saya mendapatkan dukungan emosional, kebahagiaan, dan kehadiran yang konsisten dari Kayla, baik di saat senang maupun susah. Dan cost, kami pernah mengalami konflik akibat kesalahpahaman dan ketidaksepahaman dalam kerja kelompok yang sempat membuat komunikasi kami saling renggang. Nah, meskipun ada tantangan, saya merasa bahwa imbalan yang saya terima dari hubungan ini jauh lebih besar dibandingkan pengorbanannya. Ketika menghadapi konflik, kami memilih untuk saling terbuka dan mengkomunikasikan perasaan masing-masing. Kami duduk bersama dan membicarakan sumber permasalahan dengan kepala dingin. Sikap saling mendengarkan dan memahami sangat membantu kami untuk pulih dari konflik tersebut. Kayla dengan sifatnya yang ramah sangat mudah diajak untuk berdamai, dan saya pun berusaha lebih peka terhadap perasaannya. Jika dalam teori pertukaran sosial, terdapat konsep comparison level dan comparison level for alternatives. Pertama, comparison level, standar yang digunakan untuk individu mengevaluasi kepuasan dalam suatu hubungan. Saya merasa hubungan ini memenuhi harapan saya karena banyak pengalaman positif yang kami lewati bersama-sama. Yang kedua, comparison level for alternatives. Perbandingan dengan alternatif teman lain, saya tidak merasa perlu mencari alternatif teman lain karena saya merasa puas dan nyaman berteman dengan Kayla. Nah, melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa hubungan pertemanan yang sehat memerlukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Teori pertukaran sosial membantu saya memahami dinamika ini dan mengapresiasi nilai dari hubungan yang telah terjalin selama ini. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan saya terhadap teman saya Kayla dengan sudut pandang teori pertukaran sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.